Kehidupan adalah satu perjalanan yang panjang, ujungnya sejauh mata memandang, ada kala laluannya terasa payah, sedangkan kaki kita mulai lelah dan langkah kita semakin lemah. Namun, disebabkan hati yang syarat dengan keyakinan terhadap janji dan rahmat Allah, membuatkan diri ini kuat dan tidak akan mengalah. Tangguh, cara Allah menyayangimu, bukan dengan meringankan masalahmu, tapi dengan menguatkan jiwamu, sehingga sehebat apapun masalahmu akan tetap bertahan dan tak menyerah. Cara Allah menyayangimu bukan dengan mengurangi beban yang kamu pikul, tapi dengan mengokohkan pundakmu, sehingga kamu mampu memikul amanah yang diberikan kepadamu. Cara Allah menyayangimu mungkin tak dengan memudahkan jalanmu menuju sukses, tapi dengan kesulitan yang kelak, baru kamu sadari bahwa kesulitan itu yang akan membuatmu semakin berkesan dan istimewa. Renungan kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri akan kita. Setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Koreksi. Untuk segala sesuatu yang pernah kita lakukan, tentu akan ada resikonya. Begitu juga dengan segala sesuatu yang sudah kita putuskan, pasti akan ada akibatnya. Entah itu berakibat baik atau buruk bagi kita ataupun orang lain. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita meresponi setiap akibat yang muncul dari setiap keputusan yang kita ambil. Kita menyalahkan Tuhan atau tetap bersyukur sambil mengkoreksi diri sendiri tentang segala hal yang diizinkannya terjadi. Karena mengkoreksi diri adalah cara paling baik untuk membangun kecerdasan hati, dan mengintrospeksi diri adalah cara paling ampuh untuk membangun kecerdasan jiwa. Seorang yang mau mengkoreksi diri adalah seorang yang mampu melihat kekurangan dirinya dengan bijaksana. Kopi pahit untuk hidup yang sulit. Menikmati kopi pahit tanpa gula seperti menerima kenyataan yang tak bisa diubah. Kenyataan bahwa kita memilih jalan kita sendiri, sekaligus dengan rasa pahit dan manis yang ada di dalamnya. Karena hidup ini tidak akan memberikan semua yang kita suka, malah terkadang kita dipaksa untuk merasakan hal yang sangat tidak kita suka. Tetapi sepertinya itu memang perlu, supaya kita bisa tahu bahwa hidup ini penuh dengan rasa. Jadi, nikmati saja kopinya, karena dari secangkir kopi kita akan mengerti bahwa rasa pahit juga bisa dinikmati. Dari sabar jadi sadar. Kadang Allah memiliki cara untuk memberitahu kita siapa sejatinya seseorang. Tapi dalam hati kita sering menyangkal, tidak mungkin. Lalu Allah bilang, mari aku perlihatkan lagi kepadamu. Sampai akhirnya kita sadar, ternyata Allah dan semesta lagi menjaga kita dari sesuatu yang melukai kita. Tulisan seseorang, semoga Allah menjaganya. Nasihat hari ini, kita tidak perlu mengkhawatirkan dunia dengan berlebihan. Berpikir bagaimana kita hidup tenang hingga akhir hayat. Porsi yang harus lebih kita khawatirkan adalah bagaimana kita mati dalam keadaan baik. Sebab banyak orang berpikir bagaimana cara hidup yang baik, namun lupa cara mati yang baik. Takdir itu pasti baik. Takdir yang tidak sesuai dengan doamu itu, biarkanlah terjadi. Tapi kamu tidak boleh membiarkan prasangka baik kepada Allah itu hilang. Ikhtiar yang kamu lakukan dengan ketulusan itu tidak akan hilang. Begitu saja, dia akan terus abadi sebagai ingatan yang membuatmu bersyukur dan mendatangkan balasan yang lebih baik dari Allah. Kamu boleh bersedih jika langkahmu selama ini menyalahi aturannya, dan perbaikilah dengan taubat. Tapi jika langkahmu telah berada di atas petunjuknya, maka kesusahanmu hari ini hanyalah mendung yang didahulukan sebelum jutaan tetes kebaikan itu turun. Dan perhatikanlah betapa indah pelangi yang hadir setelahnya. Jaga rahasiamu. Tidak ada yang bisa menjaga rahasiamu lebih baik daripada dirimu sendiri. Maka jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu, karena kamu sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Rahasiamu adalah tawananmu yang jika dilepaskan, itu akan membuatmu menjadi tahanan. Ali bin Abi Thalib.
Ikhlas. Ternyata pintu terbesar menuju ketenangan itu adalah ikhlas. Ikhlas pada apa yang sudah terjadi. Ikhlas menerima apa yang telah Allah tetapkan. Dan mengikhlaskan hal-hal yang tak bisa diubah lagi. Waktu. Tidak ada seorang pun yang tahu waktu akan berhenti kapan. Tidak pula ada seorang pun yang tahu kita akan berakhir di surganya atau di tempat seburuk-buruknya tempat. Tugas kita adalah memanfaatkan waktu seoptimal mungkin, mengisi hari-hari yang berkualitas, hindari waktu yang tanpa tujuan, yang tanpa rencana, dan yang tanpa arah. Setiap detikmu, setiap menitmu, isilah dengan hal yang jangan sampai melakukan dosa sekecil apapun. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Ingatlah hari itu, dan itu pasti terjadi. Ujian akhir sesungguhnya, ujian akhir materinya bukanlah dari awal atau tengah semester, tetapi ketika kita berdiri di hadapan Allah dan dihitung semua perbuatan kita di dunia. Dan setiap manusia telah kami kalungkan, catatan, amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. QS Al-Isra 13. Jaga rahasiamu. Tidak ada yang bisa menjaga rahasiamu lebih baik daripada dirimu sendiri. Maka jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu, karena kamu sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Rahasiamu adalah tawananmu, yang jika dilepaskan, itu akan membuatmu menjadi tahanan. Maafkan aku ya Allah. Manusia berdoa kepada Allah meminta pelangi, tapi Allah hindarkan ia dari badai. Lalu si manusia marah dan berhenti berdoa karena tak diberi pelangi, lah mengira bahwa Tuhannya telah jahat dan tak adil. Padahal apalah arti pelangi jika dibandingkan dengan selamatnya ia dari badai. Tak sedikit manusia lari dari ketaatan karena tak mendapati keinginannya tercapai. Karena baginya hanya permen yang manis itulah kasih sayang. Kalau ia diberi obat pahit yang menyembuhkan, maka ia mengira telah disiksa sedemikian rupa. Menjauh dari Allah tidak akan membuatmu menang atas kehidupan. Air laut terlihat indah, padahal rasanya asin dan semakin diteguk semakin haus. Dan air putih tak terlalu menarik, padahal ia sehat dan menyehatkan. Seperti itulah kebanyakan manusia memandang maksiat dan taat. Belajar menerima untuk apapun yang telah terjadi kemarin dan hari ini. Semoga dada kita lapang untuk menerimanya. Jika esok hari keadaannya belum membaik, tolong cukupkan diri untuk tidak menyalahkan siapapun. Percayalah bahwa segala hal yang terjadi berkat campur tangan Allah. Dan untuk segala bahagia yang masih diselimuti tanda tanya, ada sesuatu yang lebih baik yang tengah Allah persiapkan di depan sana. Semoga bermanfaat.